menurut Aing sih apa sih yang beda dari DHB dengan kampus saya? Kalau misalnya nggak dikerjain, datang lagi mata kuliah berikutnya ya. Datang lagi tugas yang lain kan jadi terus. Kan. Kemarin nih kan saya dapat report juga, kemudian juga ada di grup para dosen gitu ya, pimpinan DHB di-share dari Kaprodi pencapaian Aing menjadi juara 3 lomba public speaking. Itu ternyata saya kira itu hanya area Bandung Raya, dan ternyata kita ngobrol ya sebelum stage ini area Jawa Barat dan Banten. Iya, dua area. Dua regional. Dua regional, dan itu melibatkan 200 peserta. Dan dari 200 peserta itu Aing nomor 3 dong. Iya. Wow. Saya ingin cerita dulu nih. Ingin cerita dulu nih. Gimana awalnya Aing bisa ikut itu gimana sih? Jadi pas ada kayak brosur gitu yang di-share ke grup kelas dari Kaprodi. Kebetulan untuk mahasiswa S1 harus ada 2, jangan mau kalah sama kampus lain katanya. Akhirnya menyuruh KM buat share ke grup kelas, harus ada yang perwakilan. Gak ada yang ikut lomba public speaking. Dan itu diselenggarakan oleh Bu Nenden, Ketua IFIKI Jabar Banten. Ya. Oke, dan itu memang khusus untuk teman-teman perawat. S1 dan D3. Dan diploma dan nurse juga. Dan nurse. Jadi 3. S1 nurse dan diploma. Jadi 3 stage itu. Iya. Oke, terus kebetulan emang nggak ada yang daftar dari tingkat 1, 2, 3, 4 dan nurse tuh nggak ada yang daftar. Akhirnya kayak Bu Irma tuh harus ada. Nanti di ADM-nya ditanggung prodi katanya. Akhirnya nunjuklah duta kampus kan, Rizky Depila sama asalnya Mu Aldi juga dari Jajaka tahun kemarin. Cuman Bu Irma mau cewek katanya ya. Aldi juga, "Ay, kamu aja daftar." Aku nggak mau, kata si Aldi tuh. Ih, katanya itu kan nggak apa-apa kan, karena emang administrasinya juga ditanggung. Kamu tinggal maunya aja gitu, tinggal mau ngomong di depan kamera kan, video gitu. Akhirnya ya udahlah, kamu aja. Ya udah Bu, Ai aja kata langsung. Jadi Ai itu ikut karena ya bisa dibilang terpaksa ya, kondisi. Terpaksa sama iseng gitu ya. Jadi enggak pingin enggak sih, enggak. Karena lihat ya satu iseng, kedua enggak ada lagi ya perwakilan, ya udah karena diwajibin dari prodi. Oke. Awalnya juga pas lihat wah Jabar Banten gitu kan. Jabar Banten gitu. Udah 2 provinsi. Dan itu PTN PTS ya? Perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Jadi mix lah, enggak khusus swasta, enggak khusus negeri. Jadi itu memperlihatkan persaingannya juga lebih ketat. Nah, setelah itu terus gimana tuh? Akhirnya daftar, H-1 ditutup pendaftaran, itu juga udah mepet-mepet banget daftar. Kemudian kayak dikasih seminar calon finalis lomba public speaking tuh. Dikasih pembekalan lah gitu. Iya, pembekalan. Habis itu kayak babak penyisihan menuju 10 besar tuh bikin video. Nanti di videonya tuh 5 menit. Kita dikasih 5 tema dan bebas milih. Tema yang mana ini? Ya, Aing milih itu kemarin tuh kiprah dan tantangan mahasiswa di masa pandemi. Karena emang itu lebih ke yang Aing alami selama sekarang setahun ya kita kan. lebih inilah. Bener-bener kayak mencurahkan apa yang Aing rasain gitu kan. Ya udahlah Bu, kayaknya Aing bakal paham deh materi yang lebih gampang. Oke lah. Bikin video juga di kosan pakai handphone. Dan itu bikinnya di kosan pakai handphone sendirian. Malam-malam kalau nggak salah. Karena kalau siang kan biasanya bising gitu suaranya Pak. Aing pengen yang hening. Lightingnya gimana tuh lighting? Pakai lampu kamar aja? Ring light biasa buat kayak bikin story gitu ya, ring light. 1 itu juga jam 11-an kalau nggak salah udah pada tidur anak kosan. Jadi kan udah hening nih. Bagus buat tag video kan suaranya biar nggak bising, nggak mantul gitu kan. Jam 11. Akhirnya itu pun kayak aduh kurang ini gimana kan Pak, video sendiri terus nggak pakai mikrofon suara. Dengerin dulu, tag lagi sampai jam 1-an kalau nggak salah beres. Jadi dari jam 11 sampai jam 1. Editing langsung besok diedit, langsung diupload ke YouTube-nya IFIKI Jabar Banten. Itu pun kayak ada juara favorit kan, lihat di like di apa, ya udahlah kayak itu. Bu, emang gak bakal di-share gitu linknya. Share aja gak apa-apa, jangan putus asa, gak apa-apa share. Ya udah di-share ke tiap grup yang ada mahasiswa DHB-nya, di-share juga bantuan dosen-dosen prodi, di-share ke mana gitu ya, ke sosial media atau ke siapa. Udahlah, abis itu
kayak kan 3 hari dari upload video penyisihan tuh pengumuman 10 besar. Ya. Subuh-subuh dapat WA dari Bu Irma, masuk 10 besar. Ya Allah Pak, baru bangun kan mau sholat subuh. Ya Allah, ada kabar gembira. Jadi masuk 10 besar dari 200 peserta. Wow. Masuk di ranking ke-7 itu tuh 10. Jadi dari 10 besar itu masuk ranking ke-7. Oke, untuk langsung menuju babak final. Ya. Oke. Terus selanjutnya? Habis itu langsung kan disuruh telepon. Ayo langsung ke sini ke prodi. Kita latihan buat final kan itu. Jadi pengumumannya hari ini. Finalnya tuh 2 hari setelah pengumuman. Jadi dikasih 2 hari untuk latihan. Nah, ya sebelum ke final tuh kan sekarang pengumuman malamnya tuh dikasih tema lagi, tapi kita gak milih. Jadi dipilihin sama Bu Nenden sama panitianya gitu. Terus pas final tuh kemudian Ai dapet tema yang tantangan mengaktifkan organisasi mahasiswa di masa pandemi. Karena emang bisa terbilang kalau organisasi kan sekarang online, rapat online tuh kurang kondusif dan kurang produktif menurut Ai. Terus kegiatan-kegiatan juga terhambat lah, dibatas juga orang-orangnya. Jadi udahlah, alhamdulillah Bu katanya itu. Temanya masih yang Ai alamin di kampus karena jadi lebih paham, lebih ngerti, lebih gampang buat ngepaparin di audiensnya gitu. Dan karena dengar kan idenya harus original ya. Iya. Nggak boleh kita copy dari mana, nggak bisa. Nggak boleh dari Google, nggak boleh dari apapun itu. Pokoknya naskah esainya tuh harus real kita yang bikin. Dari mulai pembukaan sampai isi pembahasan, solusi dan penutupan tuh harus benar-benar originalnya tuh dinilai 10% kalau nggak salah. Kalau terdapat ada copyright dari Google, karena pasti juri-juri tahu lah naskah-naskah yang di Google yang udah pasaran gitu kan. Itu juga udah, aduh Ibu sama Bu Anissa, gimana ini nggak bisa bikin naskah. Kalau ngomong kayak gini kan gampang, ngomong-ngomong aja. Kalau misalkan sambil ditulis kan harus dari kata demi katanya tuh harus bener-bener baku formal gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, poin-poinnya aja, poin judul besarnya aja katanya, yang penting kamu paham si materinya, nanti kumpulin aja. Jadi biar sinkron nanti apa yang kamu sampaikan dan apa materi kamu, kata Bu Anissa. Ya udahlah akhirnya. Esainya juga nggak sampai 1 lembar HPS, setengahnya kalau nggak salah. Esainya itu? Iya. Bahan untuk presentasinya. Jadi kayak pembahasannya ya udah dari mulai kebijakan pemerintah yang menghambatnya kan. Jadi itu nyusunnya tuh dari apa yang menghambat organisasi, kemudian solusinya apa supaya organisasi itu aktif gitu. Jadi tersusun gitu kan. Kayak gitu. Dan dapat ide dari mana sih itu? Bisa ngalir gitu aja gitu. Asalnya kan jadi pakai 3 step ya kalau Ai bikin naskah, mau apapun, ngomong apapun di depan kamera pasti 3 step dari apa yang Ai sampaikan. Kata kunci 3 step. Jadi yang pertama tuh misalnya kan kemarin Ai hambatan organisasi dan cara mengaktifkannya tuh gimana. Jadi hambatannya apa disebutin. Misalnya kan kemarin kebijakan pemerintah, protokol kesehatan, jaga jarak, social distancing dan segala macam itu hambatannya. Jadilah organisasi itu vakum kan. Terus gimana cara mengaktifkannya? Nah, berarti solusi. Solusi kemarin tuh kemudian bikin 2 solusi ya itu ya. Untuk mengaktifkannya tuh memakai dari alat, kemudian dari aplikasi. Karena kan online juga kan. Jadi harus nyari solusi yang ada offline-nya dan ada online-nya. Jadi 2 solusi kan. Jadi kalau untuk offline-nya tuh pemakaian alat Zinos di setiap kampus tuh. Jadi kan mahasiswa yang dari luar tuh nggak harus tes rapid. Satu biaya mahal kan. Kalau Zinos cuma ngembusin napas kan langsung cuma 20.000 ya? Iya. Karena maksudnya itu kalau bilang terjangkau, harganya terjangkau banget kan dibanding tes rapid atau swab apalagi. Nah itu untuk offline-nya. Kalau misalkan untuk online, selain Zoom kan Zoom udah pada tahu, terus Google Meet dan segala macam. Jadi yang itu kemarin tuh kebetulan ada juga teman yang paham apa ya disebutnya kayak web gitu kan, bikin aplikasi gitu. Iya, bikin aplikasi. Katanya ada satu aplikasi namanya tuh Discord. Jadi dalamnya tuh kalau bisa dibilang kasarnya tuh gabungan dari Zoom, Google Meet, terus Classroom. Jadi ada semuanya. Di sana juga bisa lihat video streaming langsung. Jadi pokoknya all in one. Kalau Zoom Discord kan, itu memang udah aplikasinya udah ada. Ada legal. Dan itu bisa diakses siapapun. Bisa di Android, iOS. Jadi tidak harus beli juga, tidak harus beli. Enggak.
Tapi emang keterbatasnya itu bahasanya nggak bisa bahasa Indonesia sih. Oh. Karena emang aplikasi luar, dan kenapa Aing ngambil solusi yang online-nya aplikasi tersebut belum pada tahu. Jadi di Indonesia tuh masih bilang berapa persennya gitu, dari 20% dari 100 tuh. Karena kan kita rata-rata ke Zoom atau ke Google Meet kan ya. Zoom juga kan terbatas kan 40 menit. Kalau di Discord nggak sepuasnya. Yang penting ada kuota, ada wifi. Nah, gitu. Terus kayak nih, pasti dong ada sesuatu nih, Ai bisa menyampaikan begitu percaya diri, begitu elegan sehingga dinilai sebagai salah satu peserta terbaik dan jadi juara 3. Ada nggak tips-tips khusus yang memang kenapa sih Ai bisa gitu kan? Apakah memang punya tips, misalnya sering gaul, sering karena terbiasa tadi buat konten, terbiasa dari SMA juga ikut perlombaan, apa tuh? Apa kira-kira yang membuat Ai seperti sekarang inilah gitu? Oke, kalau bisa dibilang dari sering ngomong depan kamera, emang itu sering banget. Sering banget. Terus interaksi di hadapan orang atau di umum juga dari SMK sering banget. Tapi kalau lebih spesifik kan, public speaking itu kayak ada materinya kan. Benar. Kalau untuk spesifiknya ada 3P menurut Ai. Apa tuh? 3P. Jadi ini kata kunci buat teman-teman sobat-sobat THB yang ingin jago ngomong di depan umum. Selain kemampuan kamu percaya diri, ternyata menurut THI ini yang memang juara 3 public speaking area Jabar Banten ada 3P. Apa tuh? 3P itu apa sih? Jadi yang pertama itu pahami diri sendiri. Pahami diri sendiri. Maksudnya gimana? Pahami diri sendiri. Mulai dari self love. Self love itu gimana? Mencintai. Mencintai diri sendiri. Jadi jangan insecure apapun. Jangan hanya mencintai orang lain. Jadi jangan mencela diri sendiri. Jangan, itu benar-benar mengganggu kalau misalkan punya kekurangan, malah jadi menciut malu atau. Jadi intinya memang kita harus super power percaya diri. Ya, pahami diri sendiri. Cintai diri sendiri. Yakin. Jadi kita tuh harus benar-benar yakin apapun yang mau kita sampaikan itu yang terbaik, harus yakin. Itu P yang pertama. Pahami diri sendiri. Ya, pahami diri sendiri. Kalau nggak paham diri sendiri, gimana? Nggak akan bisa. Jadi kata kuncinya tadi pahami diri sendiri itu cintai diri kamu sendiri dengan kekurangannya, dengan kelebihannya, apapun itu pokoknya kamu harus cintai. Ya, harus, itu satu kewajiban mencintai diri sendiri. Saya baru tahu loh. Itu yang pertama sih. Yang pertama. Ya. Oke, terus yang kedua. Yang kedua, kalau untuk public speaking materi kan, pahami materinya. Ya. Research, cari terus, referensi atau segala macam. Referensinya harus benar-benar valid lah. Terus? Nggak boleh asal-asalan. Karena apa yang kita sampaikan kan menjadi informasi untuk orang lain. Nggak mungkin kan kita nyampain suatu materi yang belum benar-benar terbukti bahwa materi itu iya nih ini ujungnya ada. Jadi ngoceh ya. Iya. Jadi kayak gosip kan ujungnya. Jadi ujungnya jadi gosip, jadi bigos dong, biang gosip ya. Jadi harus benar-benar pasti materinya. Oke. Apapun itu kita harus punya research, harus punya pokoknya benar-benar justru yang membuat kita jadi percaya diri karena kita juga menguasai materi. Iya, harus menguasai. Kalau nggak menguasai, nanti kita ngomong apa di depan orang-orang gitu. Jadi nantinya jadi blank. Iya. Masih ngalamin nggak kalau ngomong di depan blank gitu? Ada, pernah pasti sih Pak, itu kayak ada momen-momen tertentu kayak langsung gelap aja. Tapi kesini enggak, makin kesini makin enggak. Kan makin sering ya. Terbiasa. Terbiasa ngomong. Iya. Tampil dan ngomong, interaksi dengan orang lain juga. Yang penting kita sering ngomong, terus paham materinya. Jangan dulu P ketiga nih, biar Sobat DB penasaran. Pernah nggak Ai dulu insecure? Pernah. Apa tuh? This is my face, acne prone skin. Kalian harus lihat. Jadi punya masalah kulit. Kenapa? Jerawat biasa. Iya. Tapi kan dulu kan? Iya sih, kalau sekarang tinggal dikit lagi lah. Itu pun bisa jadi perempuan, Pak. Gimana sih perempuan rasanya ada yang muka kamu? Jadi ada jerawat satu itu udah kayak di bom nuklir ya. Nah iya, bisa jadi. Dan karena itu ngalamin. Kata-kata orang lain cuma nanya aja kayak sakit hati gitu, Pak. Kok kamu jerawatan sih sekarang? Itu langsung dek banget. Kayak sakit hati aja. Padahal orang itu kan cuma nanya, tapi yang namanya kita udah insecure, kekurangan, terus udah di depan, jadi ngobrol tuh orang lain tuh fokusnya kan ke sini. Jadi dan katanya cewek juga kalau bilang kok kayak gemukan. Nah, itu juga bikin insecure banget. Gila. Padahal orang itu cuma nanya kan, tapi ya. Tapi kan kalau cowok ditanya,
kok gemukan, senang dong. Beda sih kalau cewek tuh kayak lebih sensitif. Dulu insecure itu karena memang sempat jerawatan. Ya, semuka lah. Itu banyak. Tips juga nih, apa nih yang bisa yang sekarang ini? Perawatan aja atau ada sesuatu mungkin ramuan tradisional? Enggak sih, karena yang kurang percaya terhadap ramuan-ramuan tradisional. Jadi pakai apa? Tapi dulu pernah di mama kayak pakai air beras, cuci mukanya, udah. Tapi ya namanya juga tradisional kan. Lama. Iya, kayak gak ada perubahannya tuh nggak signifikan. Iya. Akhirnya perawatan. Iya, ke dokter lah, dokter kulit. Dan itu lama juga. Lama, ya harus. Ya sekarang kan glowing. Wajar dong, anak tunggal. Ya. Pasti support dong sama orang tua. Jadi dulu sempet insecure juga. Iya, sebelum daftar Mayoret Idol sih. Oh, jadi setelah Mayoret Idol? Enggak. Karena emang di sana kan temanya cantik itu kepastian. Wow. Cantik itu kepastian. Kalau menurut saya kan gini, ada ini di masyarakat ya. Cantik itu relatif, yeah. Jelek itu pasti. Karena di sana temanya kan emang inner beauty sama outer beauty gitu kan. Temanya cantik itu kepastian. Jadi kita harus memastikan kita itu cantik dengan apa yang kita punya, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Jadi harus cinta, this is my face, this is my self. Harus pokoknya. Kita harus merasa cantik apapun itu. Dan setelah itu Mayoret itu percaya diri tinggi. Percaya diri. Jadi omongan orang lain pun bodoh amat, skip, gak penting katanya itu. Gitu. Ya, fokus ke diri sendiri, cintai diri sendiri gitu kan. Ada nggak momen yang membuat Ai jadi apa ya, menarik diri, insecure itu? Ada nggak momen yang mungkin ya diajak orang atau apa? Pernah nggak ngalamin momen yang merasa dilecehkan orang itu? Ya kalau kayak dibully-bully banget enggak sih Pak. Tapi kalau itu obatin dong jerawatnya kayak gitu. Itu jadi risih gitu kan. Nah, itu termasuk anak yang cengeng nggak sih dulu? Enggak pernah. Sebenarnya kalau merasa sakit hati ya ngelus dada. Anak tunggal itu biasanya cengeng kan? Enggak pernah kalau misalkan pengen sesuatu harus nangis-nangis atau ada yang ngomong sesuatu sampai nangis. Orang tua gimana sih orang tua? Cara ininya ngasih semua atau mendidik, cara mendidiknya sekarang kan mungkin bisa menjabarkan ya. Cara mendidik yang semua keinginan diberikan atau mendidiknya memang membuat Ain jadi lebih dewasa. Kalau bisa dibilang semua memberikan bisa sih, tapi karena sebelum apa yang diberikan tuh kayak harus kamu berjuang tuh harus dulu. Gini, kamu kalau misalkan mau ini jangan terlalu terpaku hanya untuk misalnya pengen HP, enggak. Kamu mikir dulu HP ini masih ada, tapi ujung-ujungnya tetap dibeliin gitu. Jadi tetap dikasih pemahaman, tapi dibeliin karena tuh anak-anak satu-satunya dong. Dan orang tua support banget dong. Support. Sayang banget pasti. Tapi kalau untuk kuliah supportnya ke sini. Ai mau nerusin dari SMK juga tetap harus ke kesehatan. Harus ke kesehatan. Oke. Tadi pahami diri sendiri, pahami materi. P ketiga apa? Pahami audiens. Pahami audiens. Terkadang kan gini Pak, kalau lagi ngomong di depan umum, kalau audiensnya di bawah kita lebih kayak tenang gitu kan. Kalau audiensnya di atas kita, jabatannya tinggi-tinggi, tegang, siun salah. Pengalamannya lebih banyak gitu kan. Aduh, deg-degannya itu nggak karuan kan. Kalau misalkan menurut Ai, pahami audiens tuh bagaimanapun audiensnya, mau itu anak kecil, dewasa, orang tua ataupun jabatan yang udah tinggi. Balik lagi ke P yang kedua tadi. Materi kita udah pasti. Harus pahami materi dulu. Ya, kita udah yakin semua audiens juga pasti menerima. Kalau kitanya nggak yakin, materinya kitanya tidak valid, itu kan audiensnya juga menerimanya ini apa sih yang disampaikan gitu. Bener. Tapi kalau untuk audiens yang benar-benar jabatannya tinggi-tinggi, ya pasti sih Ai juga kayak ngerasa ada groginya lah, ada demam panggungnya. Pasti. Tapi kalau kita menguasai materi, pahami materi, itu nggak ada masalah mungkin ya. Insya Allah kalau misalkan materi kita udah benar-benar real, materinya udah pasti, bukan iming-iming gitu ya Pak. Pasti audiens juga menerima. Apalagi kan orang-orang yang udah tinggi pasti lebih tahu kan, lebih mengetahui gitu. Jadi harus yakin. Nah, terakhir nih, saya ingin minta tips yang terakhir lagi nih. Kalau tadi kan tentang public speaking dan memang luar biasa 3 P itu, pahami diri sendiri, pahami materi, dan pahami audiens. Itu 3 kata kunci yang memang benar banget. Jadi kalau kamu tegang lihat audiensnya lebih tinggi jabatannya, maka balik lagi ke P kedua, pahami materi. Kalau kita menguasain materi, itu nggak ada masalah sebetulnya. Nah, kan Ai sekarang jadi katakanlah influencer ya, gitu kan, sudah ada beberapa juga ada pemotretan.
foto model loh. Ya, gua percaya aja, pasti percaya lah mukanya cantik gini. Kita udah 2 sesi kedua ini asik banget nih ngobrol. Sejak kapan sih mulai merambah dunia influencer? Kemudian apa tips-tipsnya sih? Misalnya buat konten di IG atau di YouTube agar kelihatan misalnya menarik untuk orang, ada nggak buat tips-tips buat sobat-sobat DHB? Kalau untuk dunia influencer sebenarnya menggarapnya pas udah masuk kuliah, karena dulu kayak cuma iseng-iseng upload OOTD gitu. Di YouTube juga kayak tutorial komputer, nyalain komputer atau ada troubleshooting pada motherboard atau gimana. Itu kan video di YouTube, itu keharusan dari sekolah, dari sana. Kalau untuk tips Instagram, karena sekarang emang udah lebih fokus ke Instagram sih, sebenarnya gak ada tips-tips khusus, tergantung apa yang passion kita. Passion kita apa? Ya, karena jujur Ai tuh di kontennya di beauty ya, make up, skincare, pokoknya di konten beauty. Jadi sering-sering upload, misalnya kalau suka make up, upload make up atau update up to date make up apa yang lagi booming. Kita ikut bikin konteksnya. Jadi yang lagi booming kita ikut aja, versi kita mungkin. Iya, versi kita. Tapi kan kadang-kadang kita juga bisa dibilang nggak pede. Gimana tuh supaya kita pede? Karena emang jarang sih Pak orang-orang yang belum terbiasa di kamera, karena di kamera sama di depan orang kan pasti beda. Itu. Kalau di kamera biasanya awal-awalnya juga Aing nggak sepasih ngomong gini kan Pak di depan kamera. Kayak bikin contekan di kertas itu, tapi ditempel di sana. Itu buat kayak melatih. Terus keduanya atau ketiga kalinya kita belajar benar-benar menghafal. Jadi balik lagi ke tadi, pahami materi, kan materi itu bukan tentang edukasi aja kan. Misalnya Aing juga mau konten make up, kita harus paham dulu make up itu apa. Make up tuh gimana sih, ngeaplikasiinnya gimana sih gitu. Itu juga harus paham. Jadi nggak seolah-olah langsung bikin video make up, nggak segitu aja enggak. Jadi tetap kita juga buat semacam persiapan juga. Terus kalau kita udah buat, kan ada yang bilang, benar kan nih statement kayak gini, udah aja buat aja konten gitu kan, kita nggak pernah tahu kan, jangan kita jadi minder konten kita bagus atau enggak, cobain aja di post dulu gitu, benar nggak gitu? Ya bisa jadi sih Pak, kalau menurut Ai yang penting kita udah berusaha udah berusaha maksimal lah gitu ya, maksimal. Tapi ya untuk memaksimalkan lagi, kalau misalnya di Instagram biasanya tag apa, misalnya make up berarti tag beauty vlog make up atau apa, hashtag juga perlu sih, karena untuk menambah impression Instagram, jangkauan yang masuk ke Instagram kita tuh bisa dilihat berapa ribu orang. Dari tag itu kelihatan? Ya bisa, nanti kayak ada insight-nya gitu. Oke, terakhir, ada nggak pesan-pesan dari Ai buat sobat-sobat DHB, gimana caranya bisa, Ai sekarang pencapaian dong, baru tingkat 2 sudah punya pencapaian, udah bicara lagi bukan lokal ya, udah regional, udah hampir nasional bahkan gitu kan. Ada nggak tips buat teman-teman sobat-sobatnya biar dia mampu dong melangkah gitu, berani melangkah, kemudian dia semangat untuk melangkah. Jadi tadi pahami diri sendiri, ada nggak tips buat sobat-sobat? Apa tuh? Khususnya buat perempuan. Nah, penting banget. Karena di sini juga Aing masih merasakan kata-kata yang bikin sakit hati. Apa tuh? ya perbedaan antara kulit mulus apa enggak itu pasti ada Pak. Maupun kita tahu siapa yang ngomong atau enggak, pasti kabar berita pasti masih sampai. Ini khusus untuk perempuan di DHB. Untuk kalian perempuan-perempuan di DHB, kalian semangat, kalian bisa. Yakinkan diri kalian, self love. Terus pahami juga, jangan pedulikan apa kata orang lain. Mau kalian disebut kurang putih, kurang mulus, kalian itu cantik di mata orang yang tepat. Jangan memaksakan untuk mendengarkan apa kata orang lain. Selagi kalian bisa berusaha dan bisa yakin terhadap diri kalian, kalian itu bisa disebut perempuan yang hebat. Itu untuk perempuan DHB. Wow, makasih Ai untuk waktunya, dan buat teman sobat-sobat DHB yang masih penasaran, nanti bisa kunjungi dong Instagramnya AY_AKM. Wow, kamu akan tahu lebih banyak tentang Neng Ai Mojang Purwakarta. Perempuan yang ditunggu tahu. Itu aja, dadah.